Oke, ini adalah soal ONMIPA tahun 2023, bidang matematika tingkat wilayah, hari pertama uraian nomor 5. Diberikan barisan-barisan bilangan real x, n, dan yn dengan xn konvergen ke x dan yn konvergen ke y. Jika barisan Zn didefinisikan sebagai berikut, buktikan bahwa barisan Zn konvergen ke x. Ini adalah soal yang menurut saya jawabannya paling panjang ya, karena eh, saya sendiri membuktikannya dengan definisi. Mungkin ada yang punya teorema atau sejenisnya, jadi lebih cepat dan lebih singkat. Dan di sini saya akan bahas by definition. Jadi, xn konvergen ke x. Artinya, by definition dan disingkat ya berarti. Terdapat n1 elemen n bilangan asli, sedemikian sehingga jika k lebih dari sama dengan n1, berlaku xk dikurangi, bentar ini n aja deh, n. xn dikurangi x, itu akan, oh bener-bener. Pertama ambil sembarang dulu, ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Khususnya epsilon lebih kecil dari sama dengan 1. Penambahan syarat ini tidak masalah, yang penting ketika dia menuju 0 masih berlaku, karena epsilon yang kita pedulikan itu yang kecil-kecil kan sebenarnya. Jadi di sini ini akan kurang dari epsilon. Epsilon, tapi karena aku udah mengerjakan ini, aku bagi dengan 2 dikali dengan mutlak x tambah mutlak y ditambah 1. Kenapa? Nanti kelihatan. Kenapa ini biar indah gitu hasilnya. Nah, misalkan ini sama dengan epsilon aksen. Atau biar gampang, ya udah epsilon aksen aja deh. Epsilon 0 gitu. Biar bukan pangkat. Nah, begitu juga nanti si yn konvergen ke y. Terdapat n2 bilangan asli, sedemikian sehingga kalau k-nya lebih dari sama dengan n2 berlaku yn dikurang, n bukan k. Sorry, n lebih dari sama dengan n2 berlaku yn min y kurang dari epsilon 0. Epsilon 0-nya apa? Ya ini. Dan perlu diperhatikan juga kalau si epsilon 0 ini dia kurang dari sama dengan 1. Jadi, ya, apa sih kalau epsilon 0 kurang dari sama dengan 1? Nanti ada properti kalau epsilon kuadrat itu akan kurang dari epsilon 0. Kurang dari sama dengan epsilon 0. Ini nanti akan dipakai-pakai. Lalu, kita perlu fakta lain juga. Yang pertama, eh, cuma ini sih yang bakal dipakai. Jadi misalkan ini ada interval, lalu ini ada interval, nggak tahu ya intervalnya ini mungkin positif semua atau ada negatifnya, atau gini aja dah, nggak usah pakai sumbu y. Jadi ada interval, terus ada interval. Nah, kita nggak tahu nih, ini positif apa enggak, kita nggak tahu ini negatif apa enggak, kita nggak tahu ini negatif apa enggak, kita nggak tahu ini positif apa enggak. Kalau kita ambil elemennya ini, x0 dari, katakanlah ini x plus epsilon, di sini x min epsilon, epsilon 0. Lalu yang sebelah kanan ini y plus epsilon 0, y min epsilon 0. X0-nya elemen ini, epsilon 0 sampai x plus epsilon 0. Yang ini juga y0 gitu, elemen dari y min epsilon 0 sampai y plus epsilon 0. Ingat, kita nggak tahu mana yang positif, mana yang negatif. Tapi kalau kita ambil x0 di sini misal, dan y0 di sini, kita tahu kalau ini akan terletak di antara maksimum dari batas-batasnya. Katakanlah ini A, ini B, ini C, ini D. Maka maksimum dari AC, AD, BC, BD. Dan ini juga akan terletak di antara minimum sama AC, AD, BC, BD. Gitu. Jadi terletak di antara, kalau batas-batasnya dikalikan. Lebih ke tepatnya ini lebih kecil ya, bukan lebih kecil sama dengan, ini juga tidak pakai sama dengan. Nah, lalu ini bisa juga ditulis, kita kalikan aja nanti semuanya. Bakal jadi xy ditambah mutlak x ditambah mutlak, salah, mutlak x epsilon aksen, epsilon 0 ditambah mutlak y epsilon 0 ditambah epsilon 0 kuadrat. Yang ini xy
ditambah dikurang, sorry. Dikurang mutlak X epsilon 0 dikurang mutlak Y epsilon 0 dikurang epsilon 0 kuadrat. Ingat, epsilon 0 kuadrat kurang dari epsilon 0. Kurang dari sama dengan. Berarti ini X0 Y0 kurang dari XY. Ini jadi epsilon 0, jadinya epsilon 0 mutlak X mutlak Y plus 1. Ini juga gitu, XY min epsilon 0 mutlak X tambah mutlak Y tambah 1. Ini. Lalu dengan sulap, ini akan XY ditambah epsilon per 2. Ini XY dikurang epsilon per 2. Gitu. Karena ya begitulah, epsilon 0-nya kan seperti ini. Jadi bisa disubstitusikan balik. Oke, ini fakta yang perlu kita catatan. Nggak tahu butuh itu ditulis apa enggak di jawabannya. Lalu pilih n besar sama dengan maksimum dari n1 dan n2. Ingat n1 tadi saat dimana xn itu udah cukup dekat dengan si x. n2 saat dimana yn udah cukup dekat dengan y. Cukup dekat dalam artian selisihnya dengan y dan seleksinya dengan x itu udah kurang dari epsilon 0. Kalau n-nya maksimum dari n1 n2, maka bilangan-bilangan yang lebih dari n itu akan selisihnya dengan si x akan lebih kecil dari epsilon 0, selisihnya dari y akan lebih kecil dari epsilon 0, si xn dan yn-nya. Nah, lalu perhatikan untuk n kecil ya, n kecil lebih dari sama dengan n besar berlaku 2n besar ya. 2n besar. Si Zn ini sama dengan 1/n sigma, soalnya jadi apa? Pakai apa? Pakai I ya. I sama dengan 1 sampai n xi yn plus 1 min I, gini bener? N plus 1 min I, betul? Ini akan sama dengan, kita bagi 3 nih, 1/n. Yang pertama dari I sama dengan 1 sampai n besar. xi yn plus 1 min I. Lalu yang kedua dari n plus 1 sampai ke sampai n-nya adalah n ini, n3 adalah n besar ini, n min n plus 1, n kecil dikurangi n besar plus 1, dari xi y n plus 1 min I. Dan terakhir dari sebentar, ini nggak pakai plus 1, n min n doang. Dari I sama dengan n min n plus 1 sampai n. Dari tambah xi y n plus 1 min I. Buat apa dipecah? Yang jelas kalau kita pecah seperti ini, maka jaraknya ini dengan dengan y cukup kecil. Lalu yang di sebelah kanan ini jaraknya xi dengan x itu cukup kecil, gitu. Jadi kita perhatikan kalau sigma I sama dengan 1 sampai n xi yn plus 1 min I akan lebih kecil sama dengan ini mutlaknya deh, kita garis gini, sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai n mutlak xi yn plus 1 min I ini lebih kecil sama dengan lagi I sama dengan 1 sampai n xi yang sebelah kanan ini
kita ubah jadi eh, mutlak Y ditambah dengan epsilon 0. Jadi yang sebelah kanan ini akan lebih kecil dari si ini. Bisa dicek ya. Itu gampang aja. Jadi ini sekarang ini adalah sebuah bilangan yang tidak berubah, tidak bergantung pada n-nya. Tidak bergantung pada si zn-nya ini n kecilnya berapa itu nggak ngaruh. Ini akan katakanlah sama dengan r untuk suatu r. Suatu untuk r, r-nya sama dengan ini itu. Ini untuk suatu r, elemen real. Begitu juga katakanlah ini R1 mutlak sigma dari I sama dengan N min N plus 1, N kecil min N besar plus 1 sampai N kecil, XI Y N plus 1 min I, ini ya biar lebih jelas bisa ditulis juga sebagai I sama dengan 1 sampai N besar dari X N plus 1 min I, YI. Ini bisa dicek nanti kebenarannya. Lalu ini akan kurang dari sama dengan R aksen, R2 gitu. Untuk suatu R2 bilangan ini. R2-nya apa? Ya, nanti prosesnya akan sama seperti ini ya. Bedanya adalah ini nanti si X-nya yang sudah cukup dekat gitu. Seperti itu. Lalu kita peroleh Zn-nya untuk sementara ya. Untuk sementara si Zn ini akan kurang dari sama dengan seper-n R1 plus R2 ditambah seper-n sigma yang tengah tadi dari N plus 1 sampai N min N. Sigma dari I sama dengan N plus 1 sampai N min N. XI Y N plus 1 min I. Ini akan kurang dari lebih dari sama dengan seper-n si R1 min ya, min plus R2 ditambah yang sebelah kanannya tetap plus sigma I sama dengan N plus 1 sampai N min N besar dari XI Y N plus 1 min I. Y. Dari yang pertama, untuk sementara. Oh ya, perlu diperhatikan juga ya catatan. Kalau kita tuh cuma peduli dengan N yang besar-besar saja, N yang menuju tak hingga. Jadi kita cuma peduli tailnya si Zn, si barisan Zn. Jadi kalau aku mulainya dari 2N ya nggak masalah. Yang penting yang besar-besar termasuk. Gitu. Oke, sekarang dengan proses tadi, si XI dikali YN plus 1 min I, ini semuanya udah cukup dekat dengan si Y dan si X dan si Y. Jadi, dengan catatan yang kita bikin tadi, masing-masing XI dan YN plus 1 min I ini akan terletak di antara XY plus epsilon per 2 dan XY min epsilon per 2. Gitu. Jadi, yang sebelah kanan kita ambil yang besarnya, yang sebelah kiri kita ambil kecilnya. Zn lebih kecil sama dengan seper-n R1 plus R2 ditambah seper-n. Nah, ini ada berapa ini? Ini ada sebanyak n min n dikurang n plus 1, jadi dikurang n min n1, dikurang 1 gitu, ditambah 1, dikali dengan apa tadi? XY ditambah epsilon. Epsilon apa tadi? Epsilon per 2. Lalu yang sebelah kiri lebih besar sama dengan seper-n R1 plus R2 ditambah seper-n, langsung aja hasilnya ini apa? N min 2N. N min 2N. Dari XY min epsilon per 2. Kita tulis ini sebagai R3, biar singkat. Zn lebih kecil sama dengan seper-n R3 untuk suatu bilangan real gitu ya.
ditambah eh, n min 2n, berarti nanti bisa ditulis sebagai n per n dikali xy plus epsilon per 2 ditambah dengan dikurang 2n per n xy plus epsilon per 2. Yang sebelah kiri jadi min 1 per n R3 ditambah n per n xy min epsilon per 2 dikurangi 2n per n xy min epsilon per 2. Bisa juga ditulis ulang. Sekarang Zn dikurangi xy itu kecil sama dengan 1 per n R3. Jadi kedua ruas kita kurangkan dengan xy ya. X-nya dari sini, kita kurangkan dengan xy di sini. Jadi di sini, lalu kita pindah ini. Katakanlah sekarang, oh ini bergantung ke n besar ya Mas ya. N besar itu nggak gerak. Jadi katakanlah ini semua adalah sebuah bilangan S gitu. Dikurangi 1 per n S gitu. Lalu ditambah dengan epsilon per 2. Gitu. Oke. Lalu yang sebelah kirinya, ini min 1 per n R3 dengan cara yang sama dikurangi epsilon per 2 lalu masih S ya. Tapi sekarang udah bukan S yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini katakanlah min 2 min 1 per n dengan T gitu. Intinya adalah ini sebuah bilangan, ini sebuah bilangan. Gak masalah itu berapa. Karena pada ujungnya, pada akhirnya Zn min xy kurang dari sama dengan 1 per n R3S-nya ini kita gabungin aja, jadi sebut saja dengan A ditambah epsilon per 2 lebih besar sama dengan min 1 per n A min epsilon per 2. A-nya berapa? A-nya nggak tahu, pokoknya ada aja. Ada bilangan A sehingga berlaku seperti itu. Nah, sekarang berarti si Zn min xy ini akan kurang dari sama dengan 1 per n A-nya positif ya di sini, pilihnya, epsilon per 2. Lalu, dari Archimedes ada, ini Z, ada n bilangan asli, sehingga n0, sehingga 1 per n0 A itu kurang dari epsilon per 2. Gitu. Untuk n yang lebih dari sama dengan maksimum dari n0 dan n tadi dimulai dari berapa? Si n tadi dari 2n. Jadi maksimum dari n0 dan 2n berlaku mutlak Zn min xy akan kurang dari sama dengan kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, karena kita ambil sembarang epsilon terdapat ini, terdapat si batas ini, sehingga berlaku ini, maka terbukti si Zn konvergen ke X. Gitu, dari definisi. Oke.